Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zafran Islami Pasya dengan NIM 4011325620003 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Lulu Fauzia, MSI. Hari ini saya akan membahas tentang fungsi utama manajemen dan administrasi logistik. Apa itu manajemen logistik? Manajemen logistik adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan aliran barang, informasi, dan sumber daya, mulai dari pemasok hingga ke tangan pelanggan akhir dengan cara yang efektif dan efisien. Manajemen logistik mencakup kegiatan seperti yang pertama, perencanaan kebutuhan barang. Pada tahap ini, perusahaan harus menghitung kebutuhan material atau produk yang akan digunakan maupun dijual. Perencanaan ini penting agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan barang, sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan efisien dan menghindari pemborosan biaya. Yang kedua, pengadaan atau pembelian. Setelah kebutuhan direncanakan, perusahaan perlu mencari dan memilih pemasok yang tepat, melakukan negosiasi harga, serta memastikan barang yang dibeli memiliki kualitas yang baik. Pengadaan yang tepat dapat menurunkan biaya sekaligus meningkatkan kualitas produk akhir. Selanjutnya yang ketiga, yaitu pengelolaan gudang dan persediaan. Kegiatan ini mencakup bagaimana barang disimpan, diatur, dan dijaga kualitasnya. Sistem manajemen persediaan yang baik membantu perusahaan mengetahui stok secara real-time, mengatur rotasi barang, dan mengurangi risiko kerusakan atau kadaluarsa. Dan yang terakhir ada distribusi dan transportasi ke konsumen. Proses ini melibatkan pemilihan moda transportasi yang efisien, penentuan rute pengiriman, serta pemenuhan pesanan secara tepat waktu. Distribusi yang baik meningkatkan kepuasan pelanggan dan menjaga reputasi perusahaan. Lanjut ke slide yang kedua, yaitu perencanaan logistik. Perencanaan adalah langkah awal dan paling penting dalam perencanaan logistik. Perusahaan harus menentukan yang pertama, menentukan kebutuhan barang dan bahan baku. Pada tahap ini, perusahaan menganalisis jenis dan jumlah barang yang diperlukan untuk menjalankan operasional. Tujuannya agar perusahaan tidak mengalami kekurangan maupun kelebihan stok sehingga biaya dapat ditekan dan proses tetap lancar. Yang kedua, menyusun strategi aliran barang dari pemasok ke pelanggan. Perusahaan merancang bagaimana barang akan bergerak mulai dari pemasok, masuk ke gudang, kemudian diproses hingga dikirim ke pelanggan. Strategi ini mencakup rute terbaik, moda transportasi yang digunakan, dan waktu yang diperlukan untuk mengurangi biaya dan mempercepat pengiriman. Yang ketiga, membuat perkiraan permintaan dan kapasitas. Perusahaan memprediksi seberapa besar permintaan pelanggan di masa mendatang. Perkiraan ini penting agar kapasitas gudang, tenaga kerja, dan alat transportasi dapat disesuaikan. Dengan peramalan yang tepat, perusahaan dapat menghindari penumpukan stok atau kekurangan barang. Yang keempat, menentukan lokasi gudang yang ideal. Lokasi gudang harus dipilih secara strategis, misalnya dekat dengan pasar, dekat pemasok, atau dekat jalur transportasi utama. Lokasi yang tepat akan mengurangi biaya distribusi dan mempercepat waktu pengiriman. Yang terakhir, menetapkan target biaya dan efisiensi operasional. Perusahaan menentukan batas biaya yang boleh dikeluarkan dalam proses logistik, seperti biaya pengadaan, penyimpanan, dan transportasi. Target ini membantu perusahaan tetap efisien dan mampu bersaing di pasar. Selanjutnya, pengadaan. Pengadaan logistik merupakan fungsi operasional pertama dalam kegiatan logistik. Fungsi ini merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan logistik sesuai kebutuhan perusahaan. Tahap ini dimulai dari mengidentifikasi kebutuhan, mencari pemasok, melakukan seleksi dan negosiasi, hingga memastikan barang tiba dengan kualitas dan jumlah yang tepat.
Pengadaan yang baik sangat penting karena menentukan kelancaran proses berikutnya seperti produksi, penyimpanan, maupun distribusi. Dalam pengadaan logistik, perusahaan perlu memastikan bahwa pemasok yang dipilih mampu menyediakan barang secara konsisten, tepat waktu, dan dengan harga yang kompetitif. Proses ini juga mencakup pengendalian administrasi seperti pembuatan purchase order, pengecekan faktur, dan koordinasi pengiriman. Kita bisa ambil contoh di sebuah perusahaan makanan beku. Perusahaan ini membutuhkan bahan baku seperti daging, bumbu, dan kemasan. Bagian pengadaan akan menghubungi beberapa pemasok untuk mendapatkan penawaran harga dan mengevaluasi kualitas produk. Setelah memilih pemasok yang tepat, perusahaan membuat purchase order dan menetapkan jadwal pengiriman. Jika daging tiba sesuai standar, misalnya suhu penyimpanan aman dan kualitas masih segar, proses produksi dapat berjalan lancar. Namun, jika barang datang terlambat atau kualitasnya tidak sesuai, maka akan terganggu dan perusahaan bisa mengalami kerugian maupun keterlambatan. Selanjutnya, manajemen persediaan dan penyimpanan. Penyimpanan berfungsi sebagai tempat untuk menampung barang sementara dan memastikan barang tersedia saat dibutuhkan. Melalui proses penyimpanan yang baik, perusahaan dapat menjaga kualitas barang, mengurangi risiko kerusakan, dan memastikan produk tetap dalam kondisi siap pakai. Misalnya, pada sebuah perusahaan makanan beku, gudang penyimpanan harus dilengkapi dengan sistem pendingin agar produk tetap aman sampai waktu distribusi. Manajemen persediaan berfungsi mengelola barang-barang yang tersedia termasuk bahan mentah, barang setengah jadi, hingga produk siap jual yang melibatkan seluruh aspek dari tahap produksi hingga distribusi. Tujuan utamanya ialah menjaga keseimbangan, tidak kelebihan stok yang menyebabkan biaya menjadi tinggi, tetapi juga tidak kekurangan stok yang dapat menghambat proses produksi atau membuat pelanggan menunggu. Selanjutnya, distribusi dan transportasi. Fungsi distribusi dan transportasi pada dasarnya mengantarkan produk dari lokasi di mana produk tersebut diproduksi sampai di mana pelayanan kepada konsumen. Distribusi ini mencakup proses penentuan jalur pengiriman, pengelompokan barang sesuai tujuan, pemilihan metode pengiriman yang paling efisien, serta penjadwalan waktu pengiriman agar barang sampai tepat waktu. Tujuan dari distribusi adalah memastikan produk sampai ke pelanggan dengan kualitas baik, biaya terjangkau, dan waktu yang sesuai kebutuhan. Sementara itu, transportasi merupakan aktivitas fisik dalam memindahkan barang menggunakan berbagai moda, seperti truk, kapal, kereta, atau pesawat. Pemilihan moda ini biasanya mempertimbangkan biaya, jarak, jenis barang, serta tingkat urgensi pengiriman. Misalnya, barang yang cepat rusak seperti makanan segar lebih cocok menggunakan transportasi yang cepat seperti truk pendingin atau pesawat. Sementara, barang dalam jumlah besar dan tidak mendesak bisa dikirim menggunakan kapal karena lebih ekonomis. Dari materi yang saya paparkan tadi, bisa diambil kesimpulan. Manajemen dan administrasi logistik merupakan proses yang sangat penting dalam memastikan aliran barang, informasi, dan sumber daya berjalan secara efisien dari pemasok hingga ke pelanggan akhir. Itulah pemaparan materi dari saya tentang fungsi utama manajemen dan administrasi logistik. Saya Muhammad Zafran Islami Pasya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.